Sementara spiritual adalah Tuhan itu tanpa aturan manusia. Karena Tuhan itu tan keno kinoyo ngopo. Agama adalah penyebab perpecahan. Agama penyebab perpecahan. Iya, karena terkotak-kotak. Banyak sekali hanya karena beda agama terjadi peperangan. Terjadi diskriminasi, permusuhan. Ingat, kita lihat sejarah Timur Tengah, sejarah Eropa. Mereka mengalami permusuhan, pembunuhan. Hanya karena berbeda keyakinan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Kita berterima kasih karena semoga bisa mencerahkan, mencerdaskan, dan menyadarkan bangsa ini. Ini tujuan utama kita. Perkara ada segelintir pemirsa yang merasa tidak cocok, itu hal wajar. Karena itulah dunia, itulah alam semesta. Alam semesta tentunya ada yang suka, ada yang tidak suka. Bahkan kalau ketika di ajaran Dayuh diajarkan tentang salah dan benar, hak dan batil, sehingga yang dianggap tidak sepemikiran dengan dia, tidak seiman dengan dia, itu adalah dianggapnya itu salah. Tetapi kalau di dalam ajaran leluhur Nusantara, khususnya ajaran Jawa, ini tidak berkonsep salah dan benar. Orang yang tidak sama dengan kita itu salah, tidak demikian. Di dalam ajaran Jawa diajarkan tentang ruwa binida. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Karena memang ajaran Jawa berpedoman serat teles. Serat teles adalah alam semesta. Dan alam semesta itu beragam, warna-warni. Sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Dari tulisan tersebut kita memang sepemahaman. Tapi ada beberapa yang perlu kita tambah. Karena dan kita tidak sebutkan siapa yang menulis karena memang beredar di medsos. Ini yang beredar begitu banyak orang yang sepemahaman di-share, sehingga tanpa nama siapa penulis awal. Dan saya lihat karakter itu memang karakter leluhur kita. Banyak tulisan-tulisan kuno, serat-serat kuno, tinggalan dari leluhur kita itu yang rata-rata banyak anonim. Anonim yang tanpa mencantumkan siapa penulisnya. Karena leluhur kita itu rata-rata ini orang yang sudah menep. Jiwanya sudah menep, dia tidak ingin terkenal namanya. Sehingga banyak tulisan-tulisan yang anonim. Sehingga leluhur kita pun ketika memiliki banyak intuisi, banyak pemikiran, banyak ide tentang kata-kata bijak, mereka juga tidak mabuk pujian mengaku dirinya utusan Tuhan. Karena memang di dalam ajaran Jawa, apapun yang ada di dunia ini utusan Tuhan. Hono coroko, ada utusan. Manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, ini semua adalah utusan Tuhan. Tetapi di dalam ajaran Jawa mengajarkan kepada kita semua tidak perlu kita mengklaim sebagai utusan Tuhan. Wong kita ini memang utusan Tuhan. Kita tidak perlu pengakuan. Oh, saya ini utusan Tuhan, kamu harus mengakui saya. Kalau tidak mengakui saya utusan Tuhan, kamu saya bunuh. Tidak seperti itu di dalam ajaran Jawa. Kita semua memang utusan Tuhan.
Sehingga itulah yang ditinggalkan leluhur-leluhur kita dulu. Mereka memiliki banyak misalnya semacam entah itu dikatakan wangsit atau mereka dikatakan wahyu atau mereka istilahnya itu ide-ide kebijakan-kebijakan dari Tuhan, dari alam semesta. Sebagai contoh umpamanya Jongko Joyoboyo. Ini bahkan bicara ratusan tahun ke depan, sangat visioner. Tetapi tidak ada ceritanya leluhur kita Jayabaya mengklaim dirinya utusan Tuhan. Tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya Jayabaya memaksa orang lain untuk mengakui dirinya utusan Tuhan. Tidak ada ceritanya Prabu Jayabaya memaksa, kalau kamu tidak mengakui saya utusan Tuhan, kamu saya bunuh. Padahal Jayabaya seorang raja, dia punya kekuasaan. Dia kekuasaannya kekuasaan yang melekat, bukan kekuasaan yang dia mencari-cari dengan memaksa orang lain untuk mengakui dirinya, untuk memuja dirinya. Itulah hebatnya, luhurnya leluhur kita, leluhur Nusantara. Bahkan Sang Prabu Jayabaya dan leluhur kita lainnya meninggalnya pun moksa. Bukan meninggal karena dibunuh orang, bukan meninggal karena diracun orang, tapi moksa. Begitu luhur, begitu mulia leluhur Nusantara. Sehingga kemarin saya pernah diundang beberapa tokoh agamis. Dia bertanya kepada saya tentang moksa. Saya awalnya nggak mau cerita. Kenapa? Saya lihat mereka masih orang-orang agamis yang cenderung mereka belum out on the box. Tapi karena saya dipaksa sampai 3 kali, akhirnya saya ngomong. Itu pun mereka sudah tidak bisa, belum mampu mencerna dan menerima sesuatu yang out on the box. Yang benar-benar mereka harus open mind, pemikiran terbuka. Karena ketika bicara tentang kematian, tokoh-tokoh agama lain, tokoh-tokoh ajaran lain, ini rata-rata ada yang matinya dibunuh, entah itu diracun, entah itu diberi hukuman oleh negara sebagai narapidana. Tapi leluhur kita moksa. Penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keluhuran. Itu pun leluhur kita tidak pernah memaksa orang lain untuk mengakui dirinya utusan Tuhan. Tidak pernah mereka memaksa dia supaya diakui sebagai utusan Tuhan. Kalau nggak mau akan dibunuh. Tidak pernah ada cerita sejarah seperti itu. Kita berterima kasih sekali para pemirsa, begitu baguslah misalnya antusiasnya, tanggapannya. Terus ada para pemirsa yang mencoba menginginkan ada tulisan-tulisan serupa. Karena itu kita akan bacakan lagi. Ini juga beredar luas di medsos. Tidak kita ketahui siapa awalnya yang menulis. Tetapi tentunya juga kita improv dengan pemikiran-pemikiran kita yang benar-benar selaras dengan visi misi kita, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Budaya Nusantara, yang ingin mencerahkan bangsa ini dari penjajahan psikologi, mencerahkan, mencerdaskan, dan menyadarkan bangsa ini. Nah, kita akan mencoba mengangkat tulisan agama versus spiritual. Nah, sebelum saya bacakan tulisan tersebut, kita harus pahami dulu apa itu agama, apa itu spiritual. Bagi para pemirsa yang sering terus menyimak channel YouTube kita, tentunya akan sudah paham apa yang dimaksud agama, apa yang dimaksud spiritual. Karena banyak di video-video kita yang mengupas hal tersebut, walaupun tidak
secara spesifik. Nah, sebelum saya bacakan tulisan tersebut, kita jelaskan apa itu agama. Agama saat ini ada 2 versi. Agama menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diadopsi dari Yunani, bahasa Yunani. Ya. A itu tidak, agama itu murat-marit atau kacau. Sehingga yang dimaksud agama adalah tidak kacau. Sehingga yang diharapkan adalah orang yang beragama itu hidupnya, sikapnya, perilakunya tidak kacau. Tetapi dalam pemahaman sastra Jawa dari bahasa Jawa kuno, A itu tidak, agama itu aturan. Sehingga agama artinya malah tidak beraturan, tidak beradab. Orang yang beragama berarti orang yang tidak beradab, orang yang biadab, yang tidak tahu aturan. Ini kalau kita lihat dari sastra Jawa. Sehingga di dalam sastra Jawa tidak ada agama. Adanya adalah gama. Gomo Budi, Siwa Buddha. Terus ada lagi tulisan Asmara Gama. Ada tulisan apa? Negara Kertagama. Karena gama itu artinya aturan. Asmara Gama ya aturan bermain asmara. Gomo Budi, aturan hati nurani. Budi itu hati nurani. Negara Kertagama, negara sudah menjelaskan negara. Kerta itu artinya makmur, gama itu aturan. Sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, yang rakyatnya berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tanpa harus diperintah, tanpa harus dilarang, tanpa harus ada iming-iming dan ancaman. Semua berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ini akan kita, jadi agama tadi ada dua makna ya. Terus apa artinya spiritual? Spiritual itu dari kata spirit. Spirit itu semangat, spirit itu jiwa, spirit itu energi. Kalau spiritus itu cahaya. Spiritual maksudnya apa? Orang yang mempelajari dan memunculkan spirit, memunculkan jiwanya dalam dirinya. Karena selama ini banyak di antara kita, para manusia-manusia itu melupakan jiwanya. Dia hanya mengedepankan kekuatan ototnya maupun kekuatan pikiran dan perasaannya. Tapi dia tidak lagi, dia lupa tentang kekuatan hatinya, hati nuraninya, budinya, dan dia melupakan kekuatan jiwanya, spiritnya, kekuatan sukmo sejatinya. Terus ada lagi spiritualis. Spiritualis itu manusianya. Tetapi spiritual atau spiritualis itu berbeda dengan peritualis. Karena selama ini saya lihat banyak orang-orang tuh baru tarafnya tuh peritualis. Dia ritual ke sana, ritual sana, ritual ke sana, tapi kadang-kadang dia sudah mengaku spiritualis. Padahal dia belum tentu spiritualis. Dia baru peritual. Entah itu yang berbackground budaya Jawa maupun yang berbackground ajaran Dayo. Kalau yang berbackground ajaran Jawa, makanya kebunden, bakar dupa, itu kan baru peritual. Yang ajaran Dayo barangkali melakukan persembahyangan, itu kan ritual. Orang pergi ke tempat sembahyang, tempat ibadah itu ritual. Tapi belum tentu dia spiritual. Karena spiritual dari kata spirit. Spirit itu artinya semangat, spirit itu adalah jiwa, spirit itu adalah energi. Kalau spiritus itu cahaya. Sehingga orang yang benar-benar mempelajari spiritual, jiwanya akan bercahaya. Jiwanya akan bercahaya, dia akan bisa memberikan penerangan minimal untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
kalau bisa masyarakat. Seorang spiritual tidak mungkin dia akan mudah marah-marah. Apalagi dia marah-marah merusak barang orang lain sambil menyebutkan nama Tuhan yang dia sembah. Ini bukan spiritual. Banyak di antara orang-orang agamis itu berteriak menyebut nama Tuhannya, tapi dia merusak barang orang lain. Dia merampok milik orang lain. Dia membunuh orang lain sambil menyebut nama Tuhan yang dia sembah. Tuhan menurut versi mereka, bukan Tuhan semesta. Ini perbedaan agama dan spiritual. Sehingga para pemirsa harus paham dulu. Silakan nanti dicermati, direnungkan dengan akal sehat. Jangan asal membantah sebelum memahami. Karena orang yang cerdas, dia akan ketika mendengarkan sesuatu, ini dicermati, dipahami. Setelah itu dia akan bertanya. Tetapi orang yang tidak cerdas, dia mendengarkan sesuatu, belum dia pahami, dia sudah langsung membantah dan menyalahkan. Ini yang di Sanggar Budaya Rakyat Prasojo ikut mencermati, renungkan, nanti mewakili para pemirsa Kondotakon. Bagi para pemirsa silakan nanti di kolom komentar. Ini saya bacakan tulisan yang selama ini beredar di medsos. Agama versus spiritual. Agama bukan hanya satu, tetapi ribuan. Kalau yang tulisan yang beredar di medsos itu tulisannya agama itu ratusan, padahal agama itu ribuan. Tercatat di berbagai catatan Badan Dunia. Di dunia ini ada kurang lebih 4.200 agama. Jadi agama itu nggak cuma 6 kayak yang dikenal di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kenalnya cuma 6. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal agama itu ada 4.200 agama di seluruh dunia. Tuhan ada 2.500 Tuhan. Ini yang tercatat, ya. Tetapi kalau menurut pemikiran kita, Tuhan itu sebanyak manusia ada di muka bumi ini. Kalau saat ini manusia di muka bumi ada 8 miliar, Tuhan itu ya ada 8 miliar. Kenapa? Karena Tuhan itu imajinasi manusia. Tuhan itu imajinasi manusia. Tuhan itu perspektif manusia. Sehingga alangkah sesuatu yang biadab ketika suatu bangsa memiliki perspektif dan imajinasi Tuhannya dipaksakan kepada bangsa lain. Orang Arab, orang Israel, orang Cina, orang India memiliki perspektif tentang Tuhannya masing-masing. Seharusnya sangatlah tidak elok kalau dipaksakan perspektif tentang Tuhannya tadi dipaksakan pada bangsa lain. Bahkan anak-anak kecil, nah contohnya ini kayak Aruna ini, anak kecil. Dia belum paham apa itu Tuhan. Karena memang pikirannya urung gaduk. Gitu. Bahkan kalau kita membaca kitab suci dari agama ajaran Dayo, kadang-kadang malah lucu. Saya baca di kitab sucinya. Tuhan itu punya mata. Ada ayatnya itu bicara Tuhan itu punya mata. Tuhan itu punya tangan. Tuhan itu duduk di kursi. Sehingga berarti Tuhan punya pantat toh, mau duduk di kursi. Tetapi di kitab suci tersebut tidak dijelaskan Tuhan itu punya kepala. Coba kita bayangkan, Tuhan itu punya mata, terus punya tangan, terus punya pantat. Ya. Kalau kita nurut kitab suci tadi kan kita malah kebingungan toh. Dan terasa lucu toh Tuhan itu. Digambarkan Tuhan itu duduk di kursi berarti punya pantat. Tuhan punya mata, punya tangan. Tapi nggak diceritakan, nggak ada satupun ayat di kitab suci tersebut mengatakan Tuhan punya kepala. Diceritakan Tuhan punya telinga mendengarkan.
Tapi nggak ada satu ayat pun yang bicara Tuhan itu punya kepala. Terus ada yang mengatakan Tuhan itu banyak, sebutannya saja, tapi sebenarnya Tuhan itu satu katanya. Ini banyak kita dengarkan tuh ceramah-ceramah itu. Tuhan itu satu, cuman orang menyebutnya beda-beda. Ya, kalau untuk orang awam demi kebersamaan, oke lah, saya masih bisa maklum. Tapi kalau bagi orang yang benar-benar belajar spiritual, dia tidak akan mengatakan demikian. Kenapa? Tadi Tuhan adalah perspektif manusia, Tuhan adalah imajinasi manusia. Tentunya setiap manusia memiliki imajinasi dan perspektifnya tentang Tuhannya masing-masing. Ini secara akal sehat. Sekarang kita lihat bagaimana fakta-fakta yang ada. Apakah benar Tuhan itu satu? Cuman sebutannya beda. Coba kita pelajari. Ajaran menurut perspektif kitab suci, ajaran Arab, ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif Tuhan dalam ajaran Israel. Loh, kalau Tuhan itu satu, kenapa kok bermusuhan? Berarti kan Tuhannya nggak satu. Karena Tuhan menurut perspektif dalam ajaran Arab ini bermusuhan dengan Tuhan menurut perspektif ajaran Israel. Berarti Tuhan nggak satu kan? Kalau satu kok bermusuhan gitu. Atau Tuhannya tuh maha kejam sehingga oh ini sama ini saya dibenturkan, istilahnya diadu kayak orang adu jangkrik gitu, atau kayak orang adu ayam gitu. Alangkah kejamnya Tuhan itu. Nah, agama itu banyak, ada ribuan, bukan hanya ratusan saja. Tetapi spiritual itu satu. Nah, kalau spiritual satu, oke. Tapi beda-beda penyebutan. Ada yang menyebutnya spirit, jiwa. Ada yang mengatakan jiwa, ada yang mengatakan sukmo sejati. Tapi intinya satu. Sukmo sejati ini hadi. Sukmo sejati ini Sutrimo. Sukmo sejati ini Anton. Sukmo sejati ini Wati. Dan sukmo sejati ini ora lanang ora wadon. Sehingga dikatakan sukmo sejati ini hadi, sukmo sejati ini Wati. Bukan sukmo sejati ini Mas Hadi, sukmo sejati ini Bu Wati, tidak. Karena sukmo sejati itu ora lanang ora wadon. Sing lanang lan wadon itu adalah raga. Wong nek duwe planangan diceluk lanang, wong nek duwe pawadonan diceluk wadon. Tapi sukmo sejati ora lanang ora wadon. Sehingga sangat terasa aneh, bin ajaib ketika sebuah ajaran mengatakan kalau nanti kamu mati, kamu akan dilayani bidadari. Sukmo ki ora lanang ora wadon kok dilayani bidadari, katanya bidadari setelah dipenetrasi kembali perawan gitu. Ini kan malah menggambarkan Tuhannya sangat maskulin banget loh, kemelanangan. Nah, pertanyaannya nek sing wedok oleh apa? Apakah perempuan nanti terus dapat bidadara gitu? Nah, kasihan. Nek laki-laki dapat bidadari 72, wedok untuk bidadara 72 mesakne no. Golongan sitok dikeroyok 72. Ayo pakai akal sehat kita. Agama adalah untuk mereka yang masih tidur. Agama adalah untuk mereka yang masih tidur. Karena tidak mau berpikir. Spiritual adalah untuk mereka yang sudah bangun kesadarannya, sudah tercerahkan. Nah, kalau yang masih mabuk agama, masih tidur, ya kadang-kadang kalau dia disuruh bicara kan mending meracau. Karena tidak dengan kesadarannya, belum open mind.
Agama adalah untuk mereka yang masih membutuhkan seseorang untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan dan masih perlu dibimbing. Agama untuk mereka yang masih membutuhkan, yang kepingin diberitahu, kepingin dibimbing. Karena itulah agama selalu ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, ada amang-amang. Amang-amang itu ancaman. Tetapi spiritual adalah untuk mereka yang sudah dapat memperhatikan suara hati nuraninya. Gomo Buddhi. Karena itulah Gomo Buddhi lebih universal, lebih objektif. Karena tidak terkotak pada sebuah kurungan. Sehingga di medsos juga beredar, digambarkan. Kalau religi atau agama ini ibaratnya seperti burung dalam sangkar. Atau seperti ikan di dalam akuarium. Kalau spiritual digambarkan burung yang terbang bebas. Atau seperti ikan di lautan bebas. Yang tidak terkotak lagi oleh kotak agama, oleh kotak religi. Agama memiliki seperangkat aturan dogmatis. Nah, kemarin saya lihat YouTube-nya Islah Barawi yang sedang diskusi Zoom dengan beberapa orang tokoh spiritual. Sang tokoh spiritual guyoni gini. Di Indonesia ini mulai kecil sudah didogma oleh agama. Dan agama itu memang dogmatis. Anak-anak, Tuhan itu 1,5. Tuhan itu tidak 2. Tuhan itu yang satu bilang Tuhan itu 1, tapi di sana ada lagi Tuhan lagi, kan berarti kan Tuhan itu 1,5. Dan itu sudah didogma pada anak-anak kita, anak-anak kecil kita. Secara TSM ada pemaksaan agama. Ini di konten kita yang satunya. Sehingga kita mengharapkan dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan. Jangan sampai hanya karena kita mabuk dogma, mabuk agama, mabuk kotak, kita tega pada manusia lain. Apalagi itu keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Sehingga di dalam video kita yang berjudul dalam beragama jangan mengalahkan kemanusiaan itu kita ada 4 studi kasus yang kita angkat. Sementara spiritualitas mengundang kita untuk memikirkan segala sesuatu, untuk mempertanyakan semuanya. Jadi kalau agama itu kan dogma, kita nggak boleh tanya. Bahkan ada seorang tokoh agamis cukup kondang tingkat nasional mengatakan gini, oh memahami agama itu enggak seperti itu, memahami agama itu tidak boleh dipikir secara akal seperti itu, ada aturannya. Harus mengikuti manual booknya, buku tuntunannya. Tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh berpikir kritis, semuanya bersifat dogmatis. Tetapi kalau spiritual enggak, kita harus melakukan pencarian-pencarian sampai benar-benar kita menemukan kebenaran sejati. Sehingga dalam pencarian spiritual antara yang dilakukan Mas Hadi dengan Pak Isman Hadi itu berbeda. Sesuatu yang cocok untuk Mas Hadi belum tentu cocok untuk Pak Isman Hadi. Karena pencapaian spiritualnya berbeda-beda. Dan apakah berarti itu Mas Hadi benar, Pak Isman Hadi salah? Tidak. Ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Agama biasanya mengancam dan menakut-nakuti. Mengancam dan menakut-nakuti. Oh, kalau nggak seperti ini nanti kamu dapat sanksi begini, kamu akan disangsi begini. Sehingga banyak orang yang tergiring mindsetnya mengalami ketakutan-ketakutan. Nah ini jadi ingat salah satu anggota kita, tapi jarang kesini itu sekali kalau nggak salah. Dia bercerita, istrinya ini mengalami kelumpuhan tuh bertahun-tahun. Dia mau cerita takut. Akhirnya
akhirnya si istri tadi diajak, misalnya sering silaturahmi, sering sowan ke para spiritualis Jawa. Akhirnya istrinya tadi tercerahkan. Nah setelah tercerahkan, ditanya, kenapa kamu kemarin kok lumpuh, nggak bisa jalan? Si istri tadi bercerita, dia baru mengikuti ceramah agama. Oleh sang ceramah agama itu ditakut-takuti tentang siksa pasca kematian. Nah, pagi hari ketika sesudah dia melakukan sembahyang pagi, dia teringat tentang ancaman-ancaman cerita dari sang guru agama tadi, sang ceramah agama tadi. Ketakutan tadi mempengaruhi sarafnya sehingga dia lumpuh. Nah, setelah tercerahkan dia akhirnya dia bisa jalan lagi, bisa berjalan normal lagi. Agama rata-rata seperti itu. Wah, ancaman-ancaman, menakut-nakuti. Sampai banyak orang yang agamis itu kadang-kadang ketika mati itu matanya terbelalak ketakutan. Kenapa? Karena dia sering mendengarkan ceramah-ceramah guru agama yang menakut-nakuti tentang siksa pasca kematian. Dia melakukan ketakutan dalam menghadapi kematian. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa, kematian itu tidak perlu ditakuti. Kenapa? Di dalam ajaran Jawa mengatakan kematian itu barang pasti. Kita semua tidak bisa mengelak dari kematian. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti, untuk barang pasti kok. Kita nggak bisa mengelak kok. Nek kurungannya jebol, manuknya mabur gitu loh. Kurungan itu tubuh kita. Kalau jebol, entah itu jebol dalam artian kita sakit, entah kita dibunuh orang, ya manuknya mabur. Alam burungnya terbang ke alam semesta. Kematian nggak perlu ditakuti karena itu barang yang pasti. Yang perlu ditakuti, yang perlu kita waspadai adalah kehidupan malah. Kenapa kok kehidupan itu perlu kita waspadai? Tapi juga tidak perlu ditakuti loh ya. Tapi perlu kita waspadai. Kenapa? Karena kehidupan itu sesuatu yang tidak pasti. Nah, contoh ini Mas Hadi, ini kan dokter printer katanya. Atau Mas Anton ini jualan oli. Kehidupan tuh nggak pasti. Hari ini taruhlah Mas Hadi itu bisa servis printer 10. Wah, lihat cuman satu printer taruhlah ongkosnya 100.000. 10 printer 1 juta satu hari. Mas Anton juga gitu jualan oli. Satu hari tadi laku 100 liter. Tapi besok belum tentu Mas Hadi dapat 10 printer. Mas Anton belum tentu bisa jual 100 liter oli. Sementara kebutuhan tetap jalan. Perut perlu diisi, perut anak istri perlu diisi. Anaknya sekolah butuh bayar SPP. Bahkan kadang-kadang minus. Karena rezeki yang kita dapatkan tidak mencukupi kebutuhan. Nah, kehidupan itu malah nggak pasti, yang harus kita waspadai. Tapi kalau kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sehingga orang yang memahami ini ya senyum-senyum aja menghadapi ini. Ora gumunan, ora gimiran, ora kagetan. Tenang. Ora gumunan, ora gimiran, ora kagetan. Terus kita lanjutkan, kita bacanya ya. Sementara spiritual memberi kedamaian hati nurani. Agama berbicara tentang dosa dan kesalahan, tentang sanksi. Spiritual mengajarkan bagaimana harus belajar dari kesalahan. Jadi kalau agama itu bicara tentang dosa dan kesalahan, sehingga ketakutan terus. Sementara kalau spiritual itu mengajarkan tentang bagaimana kita harus belajar dari kesalahan kemarin. Sehingga spiritual mengajarkan apa? Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan.
Bertambahnya umur, bertambahnya hari dan bulan kita jadi tambah tua. Tapi kedewasaan kita, kematangan jiwa kita itu adalah pilihan. Banyak orang yang usianya tua tapi belum tentu dia dewasa. Belum tentu dia matang jiwanya. Sehingga kadang-kadang mereka selalu mengalami kegelisahan, ketakutan dan ketakutan. Agama menekan segala sesuatu dan dalam beberapa hal itu adalah salah. Melakukan ini salah, melakukan ini salah, melakukan ini dosa. Kamu nanti akan dapat siksa. Sementara spiritual melampaui segala hal dan membawa kita lebih dekat dengan kebenaran. Karena kita tidak terkotak, oh begini dosa, begini salah, begini nanti kamu disiksa. Tetapi malah kadang-kadang kita disuruh, oh orang tuh nggak sepemikiran dengan kita, sepandangan kita, boleh dibunuh, boleh dirampok hartanya. Itulah malah agama seperti itu. Dalam berbagai kitab suci silakan pelajari, ada berapa ayat yang bicara tentang permusuhan, kebencian, pembunuhan, perampokan. Silakan bagi yang merasa dirinya agamis, pelajari kitab suci Anda. Ada berapa ayat di dalam kitab suci Anda yang bicara tentang permusuhan, kebencian, perang, perampokan, pembunuhan. Tetapi kalau spiritualitas mengajarkan kita melampaui itu semua. Spiritualitas lebih menyatu dengan alam semesta. Spiritualitas lebih mengedepankan kemanusiaan. Karena jiwa itu tadi satu. Jiwa itu energi. Urip iku langgeng. Energi itu kekal. Agama berbicara tentang Tuhan dan karenanya bukan di dalam Tuhan. Agama berbicara tentang Tuhan dan karenanya bukan di dalam Tuhan. Jadi agama itu berbicara tentang seperti ini kita ikut Tuhan. Oh kalau seperti itu tidak ikut Tuhan. Kita ngikuti ajaran Tuhan. Oh itu tidak ngikuti ajaran Tuhan. Itu agama. Sementara spiritual adalah segalanya. Dan karena itu kita semua selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan di hati nurani kita dengan keheningan kita, dengan suwung. Kita dengarkan hati nurani kita, kita dengarkan budi kita. Kita menggali ke dalam. Karena memang spiritual adalah sebuah pendalaman jiwa. Bukan sekedar mendengarkan pengalaman orang lain yang mengaku dirinya utusan Tuhan. Agama menciptakan aturan-aturan, menciptakan dogma-dogma. Tetapi kalau spiritual itu mencari sampai kita menemukan. Agama tidak mentolerir pertanyaan apapun karena dogmatis tadi. Sementara spiritual mempertanyakan segalanya sampai kita menemukan kebenaran sejati. Agama adalah manusia ini adalah organisasi dengan peraturan-peraturan manusia. Jadi agama adalah sebuah organisasi manusia dengan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh manusia dan untuk manusia. Sehingga kalau yang berbeda agama, berbeda aturan. Sementara spiritual adalah Tuhan itu tanpa aturan manusia. Karena Tuhan itu tan kena kinaya ngopo. Agama adalah penyebab perpecahan. Agama penyebab perpecahan. Iya, karena terkotak-kotak. Banyak sekali hanya karena beda agama terjadi peperangan. Terjadi diskriminasi, permusuhan.
Ingat, kita lihat sejarah Timur Tengah, sejarah Eropa, mereka mengalami permusuhan, pembunuhan hanya karena berbeda keyakinan. Sementara spiritual mengakibatkan bersatu karena jiwa. Karena ketika kita merasakan diri kita, jiwa kita, hati nurani kita akan bicara. Yang dijiwit loro jon jiwit. Rasa kemanusiaan yang kita kedepankan. Agama mencari kita supaya percaya. Agama itu mencari kita hidup supaya percaya. Sehingga banyak sales-sales agama yang mencoba memaksakan agamanya untuk orang lain dengan cara TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara kalau spiritual, kita harus mencari untuk percaya. Kita harus melakukan pencarian, sehingga saya sangat sepakat ini dengan Pak Ismanadi itu. Kemarin ada saudaranya itu, saya tanya-tanya. Pak Ismanadi berprinsip, kalau kamu ingin ikut ya silakan ikut. Ayo kita belajar bareng. Tapi Pak Ismanadi tidak tidak mengajak apalagi memaksa. Ini tadi saudaranya sebenarnya mau ikut, tapi sana banjir katanya, karena hujan deras tadi di Singosari. Agama mengikuti anjuran, ajaran dari kitab suci yang sudah tertulis dan ditulis. Sementara spiritual ini melakukan pencarian ke alam semesta. Inilah ajaran Jawa. Serat teles. Serat teles itu alam semesta. Kita harus melakukan pencarian. Agama menyeragamkan dan melawan alam semesta, bertentangan dengan alam semesta. Karena agama itu menyeragamkan. Kalau menyebut Tuhan harus begini. Caranya berkomunikasi dengan Tuhan, sembahyangnya harus begini. Menyeragamkan. Tapi spiritual, ajaran Jawa, ini mengajarkan alam semesta itu beragam. Warna-warni. Tidak perlu diseragamkan. Agama memanfaatkan dan memberi makan akan ketakutan-ketakutan. Jadi manusia itu dibuat dengan ketakutan-ketakutan, dan agama itu semakin membuat kita ketakutan-ketakutan. Harus takut begini takut begini, diberi ketakutan-ketakutan. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan begini. Ancaman-ancaman. Sementara spiritual itu memanfaatkan. Setelah kita menemukan kebenaran sejati dengan didasari logis, nalar, kasunyatan, dan selaras dengan alam semesta atau serat teles. Agama berhubungan dengan melakukan dari orang lain. Jadi agama mengajarkan kita melakukan sesuatu itu dari pengalaman orang lain. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain. Sementara spiritual ini adalah renungan diri kita, pengalaman spiritual kita, bukan pengalaman orang lain. Agama cenderung egois. Karena kalau tidak seiman dengan kita, tidak sepemikiran dengan kita, salah, egois. Yang tidak sepemikiran dengan kita, tidak seiman dengan kita, salah, itu egois. Sementara spiritual mendorong kita untuk melampaui ego kita, supaya kita mencapai super ego. Spiritual mengajarkan kita untuk memunculkan sang aku, bukan memunculkan keakuan. Agama membuat kita meninggalkan dunia untuk mengikuti Tuhan. Jadi kita pokoknya di dogma harus mengikuti Tuhan menurut perspektif agama tadi. Kita harus meninggalkan dunia kita. Sehingga akhirnya apa?
Coba kita lihat dari berbagai perkembangan peradaban, siapa yang menciptakan? Rata-rata malah orang agnostik, orang ateis, orang-orang yang beragama, orang-orang yang merasa dirinya sok kenal Tuhan, sok bertuhan, malah tidak mampu menciptakan peradaban. Karena dia meninggalkan peradaban, dia meninggalkan dunia untuk mengikuti perspektif Tuhan di dalam agamanya. Tapi anehnya dia ikut mengikuti, menikmati peradaban yang diciptakan oleh orang-orang ateis, orang-orang agnostik, orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Contohnya apa? HP. Siapa menciptakan HP ini? Bukan orang-orang yang agamis loh malahan. Tapi orang agamis malah menggunakan ini. Agama adalah liturgi, ritual, rutinitas. Spiritual adalah keheningan. Kita semedi keheningan. Agama hidup di masa lalu dan di masa depan. Jadi agama itu selalu berbicara tentang masa lalu. Sehingga orang banyak mengatakan orang yang fanatik agama cenderung yang jadi acuan itu peradaban, kehidupan sekian ratus atau sekian ribu tahun yang lalu. Dan bicara pasca kematian. Ketika bicara pasca kematian seolah-olah si penceramah agama tadi pernah mati. Seolah-olah pernah mati. Padahal dia tidak pernah mati. Apa dasarnya? Dasarnya cuman itu tadi cerita, mitologi, dongeng. Seolah-olah dia pernah mati kalau cerita pasca kematian. Padahal dia tidak pernah mati. Dia belum pernah mati. Sementara spiritual lebih cenderung bicara kasus nyata. Masa yang kita hadapi. Agama mengisi kita dengan mimpi kemuliaan pasca kematian. Padahal yang cerita pun juga belum pernah mati. Spiritual membuat kita hidup dalam kemuliaan saat ini dengan ketenangan, kedamaian. Kita bersinergi dengan sesama manusia. Tidak perlu bermusuhan. Hanya karena iming-iming fata morgana pasca kematian yang kita belum pernah mati. Sementara spiritual itu membebaskan tentang kesadaran kita, pencarian kebenaran sejati. Nah, para pemirsa, ini tadi tulisan yang beredar di medsos ya. Sebagian kita improve, kita beri misalnya pemikiran-pemikiran kita. Bagi para pemirsa yang ingin kondo takon, silahkan di kolom komentar. Kondo itu ya berkata, menyampaikan apa pendapat Anda. Takon itu bertanya. Jangan takut walaupun berbeda dengan kita. Karena di dalam ajaran Jawa, ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Nah, ini yang ada di studio. Nah, barangkali ada yang mau kondo takon, silakan ini. Siapa dulu yang mulai? Mas Anton atau Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Antara agama dan spiritualis. Seorang agamawan lah, apakah bisa sekaligus jadi spiritualis, atau sebaliknya seorang spiritualis bisa juga menjalankan agama? Mohon menjelaskan. Terima kasih, Mas Hadi. Rahayu Romo. Rahayu, Mas Hadi. Ingin saya tanyakan, apa yang ngetren-ngetren saat ini kan orang agamis itu biasanya kan pelaku spiritualis. Apakah semua itu begitu orang agamis pasti mempunyai spiritualis? Itu aja. Terima kasih Mas Hadi. Bu Wati yang tanyakan, silakan Bu Wati. Monggo, silakan. Rahayu Romo. Rahayu. Agama atau spiritual itu sehubungan dengan
masalah apa keinginan manusia. Ya. Eh, saya ingin tanya tentang apa sebenarnya tujuan hidup manusia. Sebenarnya sih berkali-kali Romo telah menjelaskan tujuan hidup manusia itu mati sempurna, Urip urip, sempurna, mati sempurna. iya, Ya. urip sempurna, mati sempurna. Selain itu, adakah yang tujuan manusia yang lain? Terima kasih Bu Wati. Pak Ismanati yang ditanyakan. Nah, ini ada anggota baru ini Pak Karim, ada yang ditanyakan Pak Mas Angga. Ya, nggak apa-apa, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, belum. Terima kasih. Pertanyaannya Mas Hati dan Mas Anton hampir mirip. Ya. Apakah bisa seorang agamis itu menjadi sekaligus spiritualis? Jawabnya tidak bisa. Seorang agamis sekaligus spiritualis tidak bisa. Tetapi kalau proses awalnya agamis terus menjadi spiritualis bisa. Karena orang yang agamis itu kan cenderung dia mabuk di dalam kotak. Sementara spiritualis itu kan melampaui kotak. Kalau awalnya dia agamis bisa menjadi spiritualis. Karena kalau seorang agamis kan dia di dalam kotak Mas Anton, ya Mas Hati. Sementara spiritualis kan melampaui kotak. Nah, tergantung individunya masing-masing. Dia itu masih ingin menjadi ikan di dalam akuarium ataukah ingin menjadi ikan yang lepas di samudera. Kalau di dalam mesos kan ada gambaran religi itu ikan di dalam akuarium. Spiritual itu adalah ikan di dalam di samudera luas. Atau ada yang membuat gambaran gini di medsos itu, terutama Facebook, Mas Hati bisa lihat itu. Agama, religi ini seperti burung di dalam sangkar. Spiritual itu burung yang lepas terbang, mencari di alam-alam semesta. Sehingga rata-rata orang yang agamis yang sudah mencapai spiritualis dia lebih dia tidak fanatik di dalam agamanya. Dia tidak lagi mengikuti aturan persis plek di dalam agamanya, cenderung agamanya itu ditinggalkan. Tetapi karena di Indonesia ini ada aturan pemerintah yang berkali-kali kita soroti ya, seharusnya aturan tadi harus dihapus seharusnya. Peraturan tadi yang berbicara apa? Setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Karena ada aturan itulah orang Indonesia itu walaupun mereka sudah menjadi spiritualis, sudah tercerahkan, mereka tetap bicara di dalam administrasi tetap beragama. Sehingga di Indonesia ini gelombang agnostik. Agnostik itu percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Bahkan gelombang ateis ini besar di Indonesia ini. Cuman tidak nampak di permukaan, berbeda dengan Timur Tengah, berbeda dengan Eropa. Itu gelombang ateis, gelombang agnostik itu luar biasa, jutaan. Cuman berita-berita tentang orang yang agnostik, orang yang ateis dari Timur Tengah dan Eropa ini media Indonesia itu disaring. Karena di sini masih banyak bahkan orang-orang di pemerintahan di Menko Info itu yang agamis kan banyak. Itu banyak yang disaring. Nah, kalau kita ingin tahu benar ya kita buka Google yang lebih luas yang link-link luar negeri ya, yang bebas. Karena dengan HP ini kita bisa mendapatkan banyak info di luar yang tidak lagi ter-screening. Tetapi kita juga harus hati-hati karena di situ juga ada sisi-sisi negatif yang kalau kita tidak waspada, sehingga pesan saya gunakanlah kerangka yang diberikan oleh leluhur kita. Apa itu? Gunakan sesuatu yang fenomenal atau high-logis. Kedua, kasunyatan atau realita. Yang ketiga harus sesuai dengan serateles alam semesta. Gunakan akal sehat kita, high-logis, penalaran tinggi untuk kewaspadaan. Di Indonesia gelombang agnostik besar sebenarnya.
Karena mereka banyak mengalami titik jenuh dari aturan dari dogma-dogma agama yang cenderung membelenggu jiwa mereka, membelenggu pikiran-pikiran mereka. Sehingga kalau orang agamis sekaligus spiritualis tidak mungkin. Tapi kalau proses awalnya agamis, setelah itu dia mengalami pencerahan menjadi spiritualis banyak. Tetapi di sisi administrasi tetap mereka kadang-kala berkamuflase tentang agama. Saya banyak menemukan orang itu kalau di masyarakat gitu ya, wah ini ceramah agama pinter. Tapi ketika saya masuk ke dalam artian apa, setelah diskusi empat mata, diskusi yang tidak diketahui publik, wah saya lihat mereka luar biasa. Bahkan saya pernah ketemu seorang guru agama di daerah Jabung sana. Wah ini kalau ceramah agama pinter. Ketika ketemu saya cuma 4 mata diskusi, wah ini spiritualis banget gitu. Ketika saya tanya, "Loh Pak, kok saman seperti itu?" Dia bilang, "Ya kita gimana Pak? Kita orang Jawa bilang apa? Bersembunyi di tempat terang. Sesingitan ing pepadangan." Tapi tidak perlu saya sebutkan namanya. Karena belum waktunya. Dan ini banyak orang-orang seperti itu. Bersembunyi di tempat terang. Semua tergantung pada kita semua, termasuk para pemirsa. Apakah Anda ingin tetap seperti burung dalam sangkar, seperti ikan di dalam akuarium, ataukah Anda ingin seperti burung yang terbang bebas di alam semesta, mencari kebenaran, bener-bener, bukan kebenaran berversi, bukan kebenaran versi agama A, bukan kebenaran versi agama B, itu kan masih kebenaran berversi. Agama-agama adalah kebenaran berversi, sementara spiritual adalah kebenaran bener yang bener. Karena kita harus melakukan pencarian. Jadi pengalaman spiritual saya, pengalaman spiritual Mas Hadi itu tidak akan sama. Karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi Yayasan Rakat Prasojo adalah apa? Mencerahkan bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini, dan menyadarkan bangsa ini supaya tidak lagi mabuk dogma, terkungkung dogma. Kita kembali menjadi bangsa yang besar seperti leluhur kita pada masa zaman Majapahit, zaman Singhasari, zaman Kahuripan, zaman Medang Kamulan, Mataram Medang Kamulan. Kita menjadi bangsa besar, bangsa yang merdeka, bukan bangsa budak, bangsa lain karena dogma-dogma, karena janji-janji fata morgana. Kita rela memperbudak diri kita pada bangsa lain, pada keyakinan bangsa lain, pada perspektif dan imajinasi bangsa lain. Apa kita nggak punya imajinasi sendiri? Apa kita nggak punya perspektif sendiri? Kok kita harus menghamba, memperbudak diri kita pada imajinasi dan perspektif bangsa lain? Kita tidak lagi menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga kita. Kebuhati apa sebenarnya tujuan hidup kita? Dalam video kita jelaskan bagaimana kita ini harus urip sampurno, mati sampurno. Nah, urip sampurno, mati sampurno ini kalau dijabarkan kan banyak. Nanti para pemirsa bisa nyimak itu di video kita. Ini tujuan hidup kita. Ini kalau dijabarkan banyak sekali. Bagaimana kita harus urip sampurno, mati sampurno. Ini adalah tujuan spiritual. Urip sampurno, mati sampurno. Karena di dalam ajaran Jawa dikatakan urip itu langgeng, hidup itu kekal, energi itu kekal. Kita harus menyiapkan itu. Ketika di dalam ajaran lain, ajaran Dayoh itu menakut-nakuti kita dengan cerita tentang pasca kematian. Bahkan yang cerita itu seolah-olah seperti dia pernah mati, padahal dia belum pernah mati. Ajaran Jawa tidak seperti itu. Ajaran Jawa mengajarkan kita apa? Urip iku langgeng.
Sing ora langgeng tuh ragane dhewe. Sehingga bagaimana hidup kita nanti setelah kehidupan kita tiada. Hidup itu kekal, tapi kehidupan yang tidak kekal. Urip iku langgeng, ning panguripan ora langgeng. Sehingga kalau kita melakukan belajar itu, sehingga kita tidak mengalami kebingungan ketika nanti raga kita atau kurungan manuk itu jebol. Kemana burung itu akan terbang? Tidak akan menjadi burung yang tersesat. Karena itu di dalam ajaran Jawa ada pembelajaran apa? Ngelakoni mati saat jroning urip. Oleh leluhur kita dibekali ilmu tadi, ngelakoni mati saat jroning urip. Ketika kita masih hidup, kita masih dalam kehidupan ini, panguripan ini, kita ngelakoni mati saat jroning urip. Kita masih hidup tapi kita belajar ke situ. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau kurungan manuk jebol, raga ini sudah tidak bisa kita pakai, sang hidup kita tidak perlu nunggui jasad kita. Sang hidup kita tidak perlu menunggu raga kita di kuburan, menunggu hari terakhir. Nah itu hari terakhir itu kapan? Kehidupan itu selalu silih berganti. Di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran supaya kita tuh menjadi supaya kita tuh menunggu raga kita di dalam kuburan, menunggu hari yang tidak pasti. Lho nek raga wis ora kena digawe kurungan jebol ya manuknya kudu mabur. Coba kita lihat kalau umpamanya kita nama Zadi ini yang suka ngingu memelihara burung. Oh, tapi Pak Isman nanti di rumahnya juga ada burung. Coba kita lihat. Kurungan burung tadi kalau jebol, kira-kira burungnya tadi masih menunggu di situ ataukah burungnya itu terbang? Nah, terbang ya Pak Ismanadi ya. Itulah logika gitu loh. Jadi kalau kurungan jebol, ya burungnya terbang ke alam semesta. Tidak mungkin kurungan jebol burungnya masih di situ. Nah, burungnya kan bodoh berarti. Burung aja yang tidak cerdas manusia saja tahu kok. Nek kurungannya jebol dia terbang ke alam semesta. Mosok manusia malah melebihi kebodohannya burung. Setelah raga jebol nggak bisa dipakai masih ditunggu di situ. Itulah seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan nih. Nun sewu, salah satu contoh apa tadi? Mati sajroning urip. Nah, itu apa? Oh, terima kasih Bu Wati. Mas Hadi ada ditanyakan? Ya, Mas Anton, Pak Isman Hadi, Pak Karim, ya. Salah satu contoh nglakoni mati sajroning urip. Tadi kita harus urip sampurno, mati sampurno. Bagaimana urip sampurno? Urip sampurno itu tentunya ya, kita harus menyelesaikan tugas-tugas hidup kita. Karena itulah di dalam ajaran Jawa Bono Coroko ada utusan. Siapakah utusan tadi? Ya manusia, hewan, tumbuhan, bakteri itu utusan Tuhan. Kita semua itu utusan Tuhan. Bono Coroko, Doto Sowolo. Kita tidak bisa mengelak akan garising pepesten dari alam. Apa itu? Contoh, ya, manusia nggak bisa terbang. Itu kan datan sawul kita tidak bisa mengelak. Ikan tidak bisa hidup di daratan. Manusia tidak bisa hidup kalau tanpa air. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Itu datan Soswo. Kita tidak bisa mengelakkan. Tapi podo joyonyo, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Podo joyonyo, kekuatan. Supaya apa? Manusia diberi kekuatan, toh kemampuan manusia. Secara garising pepesen manusia kan nggak bisa terbang. Tapi dengan kekuatan manusia sekarang manusia bisa terbang. Dengan apa? Pesawat terbang.
Manusia nggak bisa hidup di dalam air, tapi dengan kekuatan manusia bisa hidup di dalam air, menyelam dengan tabung oksigen. Untuk apa? Ono coroko, doto sowolo, podo joyonyo, monggo botongo. Kita semua harus menjalani tugas kita, mencari, membedah batangan. Batangan itu teka-teki, misteri alam. Ya kita harus mampu menyelesaikan tugas kita, menemukan misteri alam. Nah kalau kita menemukan misteri alam tadi, itulah kita urip sampurno. Tugas kita apa? Mohon maaf, Buwati sebagai misalnya perempuan. Ini kan tugas hidup pertama, satu. Mohon maaf ini, karena Buwati ini kan punya pawadonan, disebut wadon. Setelah itu proses, setelah menjadi wadon menjadi estri. Estri itu apa? Buwati mengeluarkan 3 hal. Mohon maaf, ini bukan bicara porno, ini ilmu pengetahuan. Mengeluarkan 3 apa itu? Mohon maaf, air kencing, darah, terus mohon maaf sel telur atau bayi nantinya. Estri. Nah setelah menjadi estri, Buwati menjadi perempuan. Perempuan itu dari kata empu, babon, karena Buwati sudah punya anak. Kalau estri belum punya anak, belum bisa dikatakan perempuan. Karena belum punya anak, empu, babon, belum punya anak. Buwati sudah menjadi perempuan. Sekarang tugas Buwati adalah bagaimana Buwati menjadi wanita. Proses ini yang Buwati belum selesaikan. Wanita, wani ditoto lan wani noto. Wani ditoto oleh suaminya. Wani noto untuk anak-anaknya. Karena saat ini putra-putri Buwati belum mentas. Ini urip Buwati belum sampurno, harus tetap menjalankan tugas. Nah, sambil menjalankan tugas mencari, memecahkan misteri tadi, misteri alam tugas Buwati. Buwati harus belajar juga nglakoni mati sakjroning urip supaya besok kalau kurungannya jebol, raga Buwati sudah nggak bisa dipakai, sukmo sejatine wati. Jadi saya tekankan lagi, kalau bicara sukmo sejati bukan sukmo sejati Buwati, sukmo sejati wati. Karena sukmo sejati itu ora lanang ora wadon, sing lanang wadon itu raga. Bagaimana salah satu contoh nglakoni mati sakjroning urip? Kita coba lihat, wong mati itu kan diam. Ora ana wong mati kok bengok-bengok, berarti ora mati. Berarti nek nglakoni mati sakjroning urip harus meneng. Orang Jawa mengatakan apa? Samadhi atau semedi. Samadhi. Sama iku podo. Adi itu sesuatu yang baik. Keapiane itu podo, berarti netral. Suwung. Jadi netral itu kan suwung. Jadi ketika kita semedi, ini kan kita belajar netral. Nalarnya netral. Jadi akal pikir itu netral, ora tinggi mikir. Terus rasa netral, ora tinggi ngerasa nih. Meneng, suwung, hening, supaya sukmo sejati wati muncul, mampu berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Sukmo kawekas itu bisa dikatakan Tuhan atau Sang Maha Energi. Nah, bagaimana dengan pembelajaran ini? Sinau ambekan. Karena selama ini kita jujur atau tidak, ambekan wira iso. Tidak ada ceritanya manusia bangun tidur dadak mencet tombol, ambekan, tidak ada. Kita aku itu tidak awake dhewe ambekan wira iso. Karena itu kita harus belajar ambekan kalau untuk belajar nglakoni mati sakjroning urip. Supaya apa? Supaya ambekan kita tumoto menjadi napas. Napasku ambekan sing tumoto. Tingkat dasar ini. Setelah itu nupus, ambekan sing alus. Tingkat ketiga yaitu tanapas, seolah-olah tidak bernapas. Kan
Wong mati kan tidak bernapas. Jadi samadhi yang benar tingkat puncak adalah seolah-olah tidak bernapas. Itu salah satu contoh sehingga kita sekali waktu kan mengadakan pembelajaran samadhi bareng. Nah, kalau ada ketidaktahuan, silahkan bertanya. Jadi orang sekedar meneng kuwi ana ilmune. Nek gak ngerti takon. Kita sinau bareng. Karena kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Ora ana guru, ora ana murid, sinau bareng. Pengalaman spiritual Bu Wati tidak harus sama dengan pengalaman spiritual Pak Isman Hadi walaupun ini suami istri. Dan tidak perlu dipaksakan. Pak Isman Hadi walaupun itu suaminya nggak bisa memaksa, oh kamu kudu ini, nggak bisa. Ini karena pengalaman spiritual. Tapi kalau bicara tentang rumah tangga, ya otomatis Bu Wati harus nurut kepala rumah tangga. Ini sesuatu yang berbeda. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Namun, nah para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang agama versus spiritual. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada bangsa ini. Semoga kita semua tercerahkan, semoga semua menjadi cerdas dengan akal sehat kita, baik logik, realistis, dan sesuai dengan alam semesta. Mudah-mudahan bangsa ini semakin banyak yang tersadarkan. Kita menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga kita, bukan menjadi budak bangsa lain. Hanya karena imajinasi dan perspektif tentang Tuhan dari bangsa lain. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.